Salam saudara terkasih, salam jumpa pada renungan harian Embun Pagi. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menuntun dan menguatkan kita untuk menjalani setiap hari-hari kita. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, baiklah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari Wahyu 22 ayat 17. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, Didok tondi dohot boru oranima, betama jana genop halak nom begeon akon laing dohot mamandok betama. Sanga ise na manguas Romaya, jana sanga ise na marporniroha dibuat maik hang na mangalehen hanguluani, sopola mangalehen bagia HP panggaratna. Dalam bahasa Indonesia, roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, kalau kita membaca kitab Wahyu, maka kita akan teringat dengan sosok yang bernama Yohanes yang dibuang ke Pulau Patmos oleh karena dia mengikut Yesus. Di Pulau Patmos, di dalam kesendiriannya, dia memiliki penglihatan akan hari-hari yang akan datang, yang menuntun dia untuk tetap kuat dan menjadikan itu sebagai pondasi yang iman bagi jemaat Tuhan agar tetap kuat di dalam segala situasi dan keadaan yang terjadi. Ketika kita membaca firman Tuhan kali ini, maka kita akan teringat bahwa suatu saat akan ada undangan yang luar biasa yang diberikan bagi orang-orang yang percaya. Undangan itu mengajak agar menikmati air kehidupan. Air kehidupan harus kita ingat bahwa Yesus pernah mengatakan, akulah air kehidupan. Ketika dikatakan ada undangan untuk menikmati air kehidupan yang cuma-cuma itu, maka kita harus datang kepadanya dan mendapatkan kelegaan atas kehausan yang dialami. Saudara terkasih, kehausan spiritualitas adalah ketika kita merasa gersang dalam kehidupan kita, ketika kita merasa bahwa segalanya hampa dan tidak ada berdaya. Ketika pada saat itu ada sebuah undangan bagi kita untuk datang menerima air kehidupan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan ini mengatakan akan ada saatnya mengatakan marilah. Maka dengan kalimat ini sebenarnya kita harus mengingat kepada ungkapan Yesus di dalam Matius 11 ayat 28 yang mengatakan, datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ternyata kata marilah menyangkut kepada apa yang dikatakan Yesus Kristus yang mengundang kita untuk datang kepadanya dan dia akan memberikan kelegaan. Demikian firman ini dikatakan ketika kita mau menerima air kehidupan itu yang cuma-cuma adanya, kita harus datang kepadanya dan turut dalam undangan yang disampaikan oleh Allah dalam kehidupan kita. Saudara terkasih, firman ini menjadi mengajak kita. Firman ini mau menuntun kita agar dengan hati terbuka, dengan hati yang rela untuk datang menikmati kesuburan sukacita daripada Tuhan melalui kelepasan dahaga yang dinyatakannya dalam kehidupan kita. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman yang begitu indah mengajak dan menuntun kita untuk menikmati air kehidupan, yaitu Yesus Kristus. Datang kepadanya, nikmati dan rasakanlah air sukacita yang diberikan dengan cuma-cuma itu. Dengan demikian, dahaga kita akan terlepas. Kita akan mendapatkan kekuatan dan energi yang baru, mendapatkan kesegaran dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, datanglah kepada Yesus, terimalah air kehidupan yang memberikan kelepasan atas segala dahaga dan segala kehausan yang Anda alami. Sebagaimana datangnya nanti ketika akhir kelak
kita akan datang kepada Tuhan karena Dia akan memberikan kelepasan atas dahaga yang kita hadapi. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang begitu indah, menuntun kami untuk datang kepada Tuhan, merasakan berkat dan sukacita. Biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan dan semangat baru. Dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.